Ya pemirsa, bagaimana peluang keluarga Jokowi di Pilgub Jakarta dan juga ada di Pilgub Sumut, siapa saja yang akan bertarung di dua Pilgub ini? Kami akan membahasnya bersama dengan nanti yang sudah bergabung. Ini ada pengamat politik Adi Praitno yang sedang menyusul dan masih terus dihubungi adalah Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman dan juga Sekretaris DPW Nasdem DKI Jupiter. Kita ke Mas Adi terlebih dahulu. Mas Adi, selamat siang. Selamat siang, Mbak. Mas Adi, boleh digambarkan kira-kira bagaimana nanti peta politik begitu ya di Pilgub DKI Jakarta yang sudah mulai muncul nama-namanya sebenarnya saat ini? Ya, saya kira memang kalau kita membaca di atas permukaan sampai hari ini, soal Pilgub Jakarta khususnya, kan ada dua nama yang saya kira relatif mulai mengerucut. Pertama adalah Anies Baswedan, yang kedua adalah Ridwan Kamil. Dua nama ini kan dianggap mewakili dua kutub besar, yaitu kutub oposisi dan kutub penguasa. Oleh karena itu, tak ada nama-nama lain yang sebenarnya belakangan ini dimunculkan oleh setiap partai politik. Padahal publik sebenarnya menunggu di antara begitu banyak nama kader-kader partai yang belakangan disonding, nama-nama besar mereka itu tidak berhasil mengalahkan nama besar Anies dan Ridwan Kamil. Kalau mau jujur sebenarnya begitu banyak kader-kader partai sejak lama sudah memunculkan kader-kader internal mereka. Golkar misalnya bukan hanya menyebut Ridwan Kamil, tapi menyebut juga Erwin Aksa dan Ahmad Zaki. Pada Baik. level Gerindra misalnya, seakan-akan Gerindra itu hanya mentok untuk mengusulkan Ridwan Kamil. Padahal di internal Gerindra itu kan banyak kader yang saya kira juga potensial ya untuk diekspos kepada publik. Ada Riza Patria misalnya, adalah mantan wakil gubernur dan saat ini adalah ketua Gerindra Jakarta misalnya. Mungkin juga Budi Juwandono, mungkin juga adalah Rahayu Saraswati yang saya kira juga adalah seorang politisi perempuan Gerindra yang juga beberapa waktu yang lalu sempat disebut. Begitupun PKS ya, ada tiga kader partai yang disebut. Begitupun juga dengan PAN, ada Zita Anjani, ada Eko Patrio, dan beberapa waktu yang lalu Nasdem juga menyebut sejumlah kadernya. Ada Iya. Wibi, kemudian ada Ahmad Syaroni, dan seterusnya. Yang ingin saya katakan adalah sebenarnya setiap kader-kader partai di Jakarta itu memiliki potensi sebenarnya untuk melakukan kerja-kerja politik yang terukur, meningkatkan popularitas dan elektabilitas mereka. Tapi sayangnya per hari ini seakan-akan perdebatan soal Pilgub Jakarta itu berhenti soal kemungkinan head to head antara Ridwan Kamil dengan Anies Baswedan. Jadi ini yang saya kira per hari ini kalau memang kita melihat kecenderungan rata-rata, bukan tidak mungkin ini akan terjadi big match ya antara Ridwan Kamil dan Anies Baswedan. Karena ada Baik. kecenderungan misalnya Ridwan Kamil itu diusung oleh 4 partai politik yang tergabung dalam KIM, pendukung Prabowo dan Gibran. Sementara Anies Baswedan juga sangat potensial diusung oleh partai-partai pengusungnya Anies dan mantan pendukungnya Muhaimin Iskandar dalam Pilpres termasuk PDIP dan P3. Jadi dalam konteks inilah kalau kita melihat konfigurasi politik hari ini, sangat mungkin yang akan bertanding di Jakarta itu adalah Anies Baswedan versus Ridwan Kamil. Tapi kan dalam 2 bulan ke depan mungkin juga peta dinamika politik di Jakarta itu akan berubah secara signifikan karena PDIP tentu sebagai partai yang relatif kuat dan besar termasuk PKS sepertinya juga sedang berpikir kalau memang berkoalisi dengan Anies ataupun Ridwan Kamil ini deadlock, bukan tidak mungkin kedua partai ini juga mencoba untuk melakukan penjajakan koalisi-koalisi yang lain. Tapi kalau kita Oke. bicara tentang angka-angka survei, memang tidak bisa dimungkiri. Ada dua nama besar yang cukup menjulang. Pertama Anies Baswedan, yang kedua adalah Ridwan Kamil, dan kalaupun toh mau ditambahkan ada nama Ahok yang belakangan namanya kembali disampaikan kepada publik oleh PDIP. Jadi ini adalah konfigurasi awal sebenarnya yang bisa kita nalar, Maria. Baik, baik Mas Adi ya, itu tadi ya sebenarnya yang saat ini mungkin masih sesuai dengan peta politik yang ada meskipun masih bisa terus berkembang ya. Ini kita juga sudah kedatangan Sekretaris DPW Nasdem DKI Jupiter. Mas Jupiter, terima kasih atas waktunya. Jadi kalau tadi Mas Adi mengatakan sampai saat ini dua nama besar yang paling mungkin dan juga paling memiliki nama untuk DKI Jakarta adalah Anies Baswedan dan juga Ridwan Kamil. Nah, bagaimana dengan Nasdem? Apakah memang Nasdem saat ini jadi mengusung Anies Baswedan, tidak jadi mengusung kadernya yang saat ini yang sebelumnya pernah digadang-gadang, yaitu ada Ahmad Sahroni dan juga Wibi Adrino. Bagaimana Mas Jupiter? Mas Jupiter, suaranya masih termute.
Baik, kita masih membahas mengenai bagaimana peta politik di DKI Jakarta ya. Sudah bergabung bersama kami, ada Mas Adi Praitno dan juga Sekretaris DPW Nasdem DKI Jupiter. Ya, Mas Jupiter sudah terdengar suaranya. Silahkan Mas Jupiter, bagaimana dengan pencalonan Nasdem di DKI? Ya, saya kira Nasdem mungkin saja untuk mendukung Pak Anies Baswedan. Namun dalam hal ini secara prioritas Nasdem juga memiliki kader yang dianggap cukup baik yang selama ini sudah melewati beberapa kali kontestasi seperti Ahmad Saroni yang sudah 2 periode kemudian masuk ke periode yang ketiga, dan ada kader-kader yang di internal yang dianggap memiliki kapasitas dan kualitas, memiliki rekam jejak untuk mengikuti kontestasi pilkada ini. Artinya Nasdem juga ingin memberikan kesempatan juga untuk kader internalnya seperti itu. Oke, apakah akan menjadi wakil misalnya kalau begitu Mas Jupiter? Kesempatan seperti apa? Untuk jadi wakil ada juga kemungkinan, karena Nasdem kan bagaimanapun juga memiliki kekuatan di DPRD, sebelumnya 7 kursi, sekarang sudah menjadi 11 kursi. DPRD memiliki di periode yang kedua ini nanti kami memiliki wakil ketua DPRD Provinsi DKI Jakarta, Provinsi Jakarta. Artinya mesin-mesin partai Nasdem juga akan bergerak untuk memenangkan konstelasi pilkada di Jakarta ini. Karena Jakarta adalah ketika setiap kompetisi yang dilakukan pasti akan dilakukan untuk dimenangkan gitu. Baik, jadi sampai saat ini bisa dikonfirmasi bahwa Nasdem belum menentukan ya siapa yang akan dicalonkan sejauh ini. Sejauh ini masih belum, karena masih ada waktu hingga 31 Juli, masih ada 2 bulan ya ke depan. Dan saya selaku pengurus partai tentu kami taat, patuh kepada DPP, dan sepenuhnya kami kembalikan lagi kepada DPP untuk memberikan keputusan yang terbaik dalam mencalonkan pilkada ini. Ya, baik. Juga sudah bergabung bersama kami di sini Wakil Ketua Umum Partai Gerindra, ada Habibur Rahman. Bang Habib, terima kasih atas waktunya itu tadi kalau dari Nasdem. Nah, kalau dari Gerindra ini bagaimana? Apakah sudah pasti akan mengusung Kaesang di Pilgub DKI? Ya, ini masih dinamika ya, masih berproses. Ya, kami belum mengajukan cagup atau cawagup ya, karena Partai Gerindra, jumlah kursi Partai Gerindra di DPRD DKI kan tidak cukup untuk mengusung sendiri. Ya, jadi kami perlu koordinasi, perlu komunikasi dengan partai-partai lain. Jadi jangankan cawagupnya, cagupnya aja belum. Oke, kalau yang mendekati misalnya Bang Habib, kan tadi sudah disinggung oleh Mas Adi Praitno, yang sekarang ini mendekati dan sesuai dengan popularitas yang ada di DKI Jakarta adalah 2 nama besar, yaitu Anies Baswedan dan juga ada Ridwan Kamil. Nah, kalau Gerindra lebih condong yang mana kira-kira? Ya, gini ya, politik itu kan nggak ada istilah berapa persen kemungkinan lebih, yang mana lebih mungkin, yang mana lebih nggak mungkin. Nggak bisa dibikin kalkulasi seperti itu. Namanya politik semua mungkin, semua serba mungkin ya. Nggak ada persentasenya. Makanya ini semua proses sedang kami jalani. Dan saya pikir tidak hanya di Partai Gerindra ya, yang punya sikap seperti ini, semua partai juga kurang lebih sama ya. Jadi tidak tertutup kemungkinan akan ada kejutan-kejutan juga nanti ke depan. Oke, jadi tapi di internal belum ada yang condong kemana begitu ya? Intinya masih dinamis, masih fleksibel sampai saat ini Bang Habib? Iya, kalau misalnya beberapa nama muncul, Pak Ridwan Kamil muncul, kan itu aspirasi yang muncul sebagian di konstituen ya. Tapi kan banyak sekali variabel sampai dengan nanti kami mengisi formulir pendaftaran cagup dan cawagup ke KPU DKI. Variabelnya kan mulai dari kesediaan calonnya sendiri, kesediaan tokoh tempat calon tersebut berasal, lalu kesepakatan antar partai. Banyak sekali variabel untuk sampai ke sana. Jangankan kader partai lain, kader kami sendiri pun nggak bisa kami paksakan kalau memang tidak berkenan maju. Oke. Kembali kita ke Mas Adi di sini. Mas Adi, tadi kita sudah menelaah kemungkinan 2 cagup yang akan
mungkin ya muncul nanti di Pilgub DKI Jakarta. Bagaimana dengan wakil-wakilnya? Siapa yang mungkin mendampingi mereka, Mas Adi? Ya sebenarnya dalam politik kita itu tidak bisa hitam putih Mbak, bahwa Anies ataupun Ridwan Kamil adalah dua nama yang sering paling banyak disebutkan dalam kontestasi Pilkada Jakarta. Tapi kan kita juga tidak akan pernah bisa menjamin apakah dua orang ini akan pasti bisa mencalonkan diri untuk bertanding di Jakarta. Per hari ini misalnya Anies Baswedan itu hanya diusung oleh PKB, belum ada partai lain yang sepertinya tertarik untuk berkoalisi dengan Anies. Kalau Kim ini sebenarnya pada soal kira-kira siapa yang disepakati, apakah Ridwan Kamil ataukah kader-kader lain yang akan dimunculkan. Karena sepertinya Kim ini kalau untuk urusan Jakarta sudah bersepakat, siapapun yang diputuskan, 4 partai pendukung Prabowo dan Gibran itu akan tetap solid dan terus bersama-sama. Jadi ini adalah dua penjelasan yang berbeda. Kalau Kim sebenarnya tinggal memutuskan soal siapa yang akan diusung, Ridwan Kamil kah atau nama-nama lain. Kalau Anies sebenarnya masih membutuhkan tambahan partai politik yang lain untuk menggenapi persyaratan mendaftarkan diri sebagai calon gubernur. Nah dalam konteks ini kemudian publik mengait-ngaitkan. Misalnya PKS sangat mungkin dengan Anies, PDIP sangat mungkin dengan Anies. Bahkan kita juga dengar misalnya tadi dari Mas Jupiter soal kemungkinan Nasdem juga akan mengusung Anies Baswedan. Jadi sepanjang belum ada pendaftaran resmi ke KPU, kita juga tidak berani mengatakan itu adalah sesuatu hal yang pasti disebut sebagai bagian dari kandidat pasti dalam Pilkada Jakarta. Tapi setidaknya kan pembicaraan tentang Ridwan Kamil dan Anies ini kan didasarkan pada dua realitas politik. Pertama adalah parameternya survei, yang kedua dianggap mewakili dua kutub yang selama ini berhadapan-hadapan, yaitu kubu penguasa dan kubu oposisi. Nah yang menarik memang pada level siapa yang harus kemudian menjadi wakil. Nah wakil kan banyak, kalau pada level Anies kan sebenarnya partai-partai yang tertarik bergabung dengan Anies, misalnya PDIP bukan tidak mungkin tertarik akan menyorongkan kader mereka. Ada beberapa nama yang disebut, ada Risma, ada Azwar Anas di situ yang disebutkan, bahkan ada nama seperti Pak Andika Perkasa. Begitupun dengan PKS, ada 3 nama yang mereka siapkan. Ada misalnya seperti Mardhani Alisera, satu dapil dengan Bang Habib gitu di Jakarta Timur. Termasuk Nasdem, ada Syahroni, ada Wibi, dan seterusnya, dan seterusnya. Hanya dari nama-nama itu yang kemudian bisa disanding-sandingkan dengan Anies. Sekalipun beberapa waktu yang lalu, Kaisang misalnya dikaitkan dengan soal kemungkinan berkoalisi dengan Anies. Tapi kalau melihat gestur tubuh di internalnya Kaisang, itu rasa-rasanya juga tidak nyambung dengan Anies Baswedan. Nah, kalau Ridwan Kamil, saya sih menduga per hari ini ya pastinya akan berasal dari partai-partai Kim yang mengemukakan namanya Kaisang. Cuman kan per hari ini Kaisang belum menyatakan tertarik untuk menjadi bagian dari berduet dengan Ridwan Kamil. Kaisang itu baru tertarik untuk menjadi koalisi dengan Anies Baswedan. Yang saya sering sesuatu yang agak sedikit mustahil itu. Oke, menarik ya sampai di sini. Saya ingin konfirmasi nanti ke juga Bang Habib dan juga ke Mas Jupiter. Katanya Koalisi Indonesia Maju atau Kim ini akan terus bersama-sama ya dengan Prabowo Gibran begitu ya. Maksudnya pemenangan Prabowo Gibran itu akan dibawa ke Pilgub DKI. Benarkah? Dan juga Mas Jupiter, apakah Nasdem tidak tertarik seperti itu? Yang sama-sama sebelumnya di Pilpres kemudian juga dibawa ke DKI. Tapi boleh ditahan dulu jawabannya. Kita akan jeda terlebih dahulu. Pemirsa jangan kemana-mana. Perbincangan ini masih akan kami lanjutkan di Metro Siang. Pemirsa, setelah sukses di Pilpres 2024, kini keluarga Presiden Joko Widodo bertarung di Pilkada Serentak 2024. Menantu Presiden Jokowi Bobi bertarung di Pilgub Sumut dan putra bungsu Jokowi, Kaesang, dikabarkan juga akan berkompetisi di Pilgub Jakarta. Keluarga Presiden Joko Widodo masuk bursa pada pemilihan kepala daerah serentak tahun 2024 ini. Satu anggota keluarga yakni menantu Presiden Jokowi, Bobi Nasution, sudah mendapat rekomendasi dari Partai Golkar untuk maju sebagai bakal calon gubernur Sumatera Utara. Ketua Umum Partai Golkar Airlangga Hartarto mengklaim 5 parpol termasuk Golkar sudah sepakat mengusung Bobi untuk bertarung merebut kursi Sumut 1. Pada kesempatan ini sudah dibahas bahwa Pak Bobi akan maju menjadi gubernur Sumatera Utara dan telah mendapatkan dukungan dari beberapa partai termasuk dari Partai Golkar. Untuk itu saya minta Pak Doli untuk menyerahkan surat dukungan Partai Golkar. Wakil Gubernur Sumatera Utara Musa Rajeksa yang juga Ketua Partai Golkar Sumut yang tadinya mau maju sebagai Cagup Sumut tak mampu menahan laju Bobi Nasution
yang saat ini Wali Kota Medan menuju Cagup Sumut. Bobi yakin akan mampu adu gagasan melawan kandidat lainnya di Pilgub Sumut. Yang makin saya sampaikan ya makin banyak yang nama-nama, makin banyak personal yang mau maju, makin banyak calon yang mau maju, bagus. Karena kan ini bukan tentang personalnya, bukan tentang siapa-siapa saja orangnya, tapi tentang gagasannya. Berarti Mas PD yang melawan nama-nama besar itu? Ya PD-nya kan harus lihat gagasannya ya. Yang saya bilang tadi bukan personalnya, bukan siap melawan si A, si B, bukan. Tapi kita nanti kan tarungnya tarung gagasan. Oke. Satu lagi keluarga Presiden Jokowi yang mau maju pilkada adalah Kaisang Pangarep. Ketua Umum Partai Solidaritas Indonesia ini digadang-gadang maju sebagai bakal calon Wagub Jakarta. Putra bungsu Presiden Jokowi ini semakin yakin menuju kursi Jakarta 1 setelah putusan Mahkamah Agung mengubah ketentuan syarat umur Cagup-Cawagup. Putusan MA ini telah ditindaklanjuti dalam peraturan KPU sehingga Kaisang tidak lagi terhalang usia minimal 30 tahun. Saat ini yang mengemuka, Kaisang hendak dipasangkan sebagai wakil dari Ridwan Kamil pada Pilgub Jakarta. Ketua DPP PDI Perjuangan, Jarod Saiful Hidayat, menuding masuknya Bobi dan Kaisang dalam bursa pilkada mengindikasikan Presiden Jokowi cawe-cawe pada pilkada serentak 2024. Bagi Wakil Ketua Umum Partai Gerindra Habibur Rahman, Presiden Jokowi cawe-cawe hanya sebuah tudingan yang tidak mendasar. Oleh rakyat kan rakyat memutuskan bahwa yang disebut cawe-cawe ternyata mendapat dukungan terbesar. Ya. Yang nuding-nuding cawe-cawe ternyata kayak baterai handphone. Ya kan? Itu kan bentuk hukuman rakyat kepada orang yang menuding cawe-cawe. Bukan institusinya ya, kepada orang-orang yang menuding cawe-cawe. Rakyat sudah menghukum mereka. Apakah sekarang ingin mengulangi kesalahan yang sama? Ya silahkan, monggo. Dan secara hukum, ya berbagai putusan Mahkamah Konstitusi, termasuk putusan Mahkamah Konstitusi sengketa Pilpres nomor 1 dan 2 jelas ya, menyebutkan tidak ada cawe-cawe. Keluarga Presiden Jokowi telah sukses menghantarkan Gibran Rakabuming Raka pada Pilpres 2024. Pada Pilkada 2024 ini, keluarga Jokowi kembali akan bertarung untuk menghantarkan Kaisang di Pilgub Jakarta dan Bobi di Pilgub Sumut. Tim Liputan Metro TV. Ya, kita kembali akan berbincang mengenai Pilgub DKI Jakarta terlebih dahulu sebelum ke Pilgub Sumut ya. Saya akan kembali ke Bang Habib di sini. Bang Habib, apakah memang Koalisi Indonesia Maju akan cenderung bersama-sama selalu mengusung dalam kontestasi dalam Pilgub, misalnya Pilgub DKI Jakarta dan juga nanti juga akan ada Pilgub Sumut? Ya, namanya koalisi kita kan sudah berhasil, sudah sukses ya. Kemarin kita menang Pilpres. Karena itu wajar kalau kemarin kita menang ada ikhtiar, ada keinginan untuk dilanjutkan di pilkada ya seluruh daerah, baik gubernur maupun provinsi. Tapi kan itu idealnya ya. Kalau memang tidak semua daerah kita bisa bersama ya nggak bisa juga dipaksakan. Tapi kalau bisa disempurnakan, lebih maksimalkan misalnya. Ada partai-partai baru yang tadinya tidak tergabung dalam Koalisi Indonesia Maju, kemudian bergabung, lalu bersama-sama mau kompak, maju mengusung calon atau bakal pasangan calon yang sama di pilkada, tentu itu juga hal yang baik. Jadi ini terus ya dinamika ini terus kita tekuni, kita ikuti nanti sampai finalnya waktu pendaftaran. Oke, sukses mengantarkan pasangan capres-capres, ada Gibran ya kemarin di situ. Apakah nanti juga akan disambung sukses ingin mengantarkan Kaisang dan juga Bobi untuk Koalisi Indonesia Maju? Ya, begitu juga. Terkait figur-figur bakal calon kepala daerah atau wakil kepala daerah ya. Tentu banyak sekali variabel ya. Gak bisa kita bikin target keinginan kita seperti ini. Karena kita tahu untuk mencalonkan perlu koalisi. Yang kedua perlu kesediaan calonnya. Ketiga perlu kesediaan partai tempat calon tersebut berasal. Jadi banyak sekali variabelnya. Ya silakan terus berproses.
Oke, jadi Koalisi Indonesia Maju masih cenderung mengandalkan figur Presiden Jokowi ya sampai saat ini ya. Kenapa tidak mengantarkan misalnya keluarga Prabowo juga? Kan ada tadi Mbak Rahayu Saraswati katanya Bang Habib. Misalnya. Kenapa? Iya, apakah masih cenderung ke figur keluarga Jokowi yang saat ini misalnya kan tadi Kaisang yang ingin maju, kemudian Jadi ada Bobi yang sudah pertanyaan Anda tuh nggak pasti. nyambung, framing banget bos, gitu loh. Terlalu framing, jadi maksa, nggak nyambung dengan pertanyaan sebelumnya. Nggak apa-apa, saya jawab saja ya. Boleh dijawab tetap Yang Bang? namanya Pak Jokowi, halo, boleh ngomong nggak? Ya, silakan. Ya kalau mau Anda potong lagi ya silakan aja Anda yang ngomong gitu kan. Kalau boleh ngomong saya ngomong ya. Jadi yang namanya tokoh ya, sebesar Pak Jokowi, sekaliber Pak Jokowi tentu mempunyai pengaruh terhadap kemenangan calon kepala daerah atau wakil kepala daerah. Tetapi itu bukan faktor utama. Bukan satu-satunya. Didukung Pak Jokowi pasti menang. Belum tentu didukung Pak Prabowo pasti menang. Belum tentu. Karena namanya pencalonan kepala daerah, yang paling penting adalah si calon itu sendiri. Bagaimana track record-nya, bagaimana performanya, dan bagaimana penilaian publik terhadap dirinya. Itu yang paling penting ke depan. Oke, jadi yang paling mungkin saat ini dari figur-figur yang dibicarakan, kalau Koalisi Indonesia Maju misalnya Bang, boleh kasih 3 nama? Nggak bisa. Nah itu dia. Anda ini Belum bisa ya, padahal sudah dekat ya. Tidak paham sistem politik kita. Politik itu nggak bisa dibikin persentase 3 nama, 4 nama. Semuanya masih mungkin ya. Tunggu saja prosesnya. Baik, kita akan tunggu bagaimana dengan Nasdem misalnya kalau tadi Koalisi Indonesia Maju. Izin ya, silakan ya guys, izin ya. Terima kasih Bang Habib atas waktunya di Metro Siang. Kita kembali ke Mas Jupiter di sini. Kalau tadi Koalisi Indonesia Maju ini ingin bersama-sama ya, cenderung bersama-sama untuk mengusung di kontestasi pilkada. Apakah juga Nasdem akan berpikir yang sama misalnya? Ya, saya kira ada kemungkinan juga untuk berpikir yang sama dengan kesamaan visi yang sama untuk membangun kota Jakarta ini. Namun pernah kita lihat bahwa di tahun 2000 pilkada yang kemarin, 5 tahun yang lalu, pada saat Nasdem bersama Koalisi Indonesia Maju, seperti di pilkada Sumatera Utara, pada saat itu PDIP mendukung Jarot. Namun pada saat itu berbeda dengan pilihan Nasdem. Nasdem mendukung calon pilkada, calon gubernurnya itu yaitu Edi Rahmayadi. Artinya saat ini masih terus berproses dan masih dinamis. Sebelum penetapan ke KPU calon kepala daerah, semuanya masih berproses dan tentu ada hal-hal yang prinsip yang harus dilandasi untuk memenangkan pilkada ini untuk kepentingan yang lebih besar. Baik, dan juga Artinya tetap ada keinginan untuk mengusung calon sendiri juga ya, yang kemarin sempat santer diberitakan misalnya kalau di DKI. Iya, betul sekali. Baik. Dan kita menginginkan agar ada kader kita usung sehingga ada satu berproses lah untuk yang lebih baik dari kader kita sendiri. Baik. Kembali ke Mas Adi. Mas Adi, bagaimana Mas Adi menganalisa hal ini dan juga perbincangan ini nantinya? Kira-kira Koalisi Indonesia Maju ini akan cenderung kemana sih Mas? Masih belum mau ngaku sebenarnya ya kalau tadi kita lihat Bang Habib ya. Tapi kan pasti sudah ada pembicaraan internal yang juga mungkin sudah muncul riak-riaknya ke publik. Makanya publik juga bisa mulai menganalisa. Nah Mas Adi bagaimana memetakan hal ini? Dan juga misalnya soal sumut, kita tadi belum menyinggung sumut. Silakan Mas Adi. Saya kira memang Koalisi Indonesia Maju itu di beberapa wilayah-wilayah kunci, khususnya di Jawa, itu akan bersepakat mengusung salah satu kandidat yang mereka setujui. Sebut saja misalnya di Jakarta, kan ada kecenderungan partai-partai Kim ini setuju dan mengusulkan Ridwan Kamil untuk bertanding di Jakarta. Meski misalnya kita lihat Golkar itu gesturnya lebih ingin Ridwan Kamil maju di Jawa Barat. Tapi setidaknya partai ini kan sedang mencari titik temu soal Ridwan Kamil ataukah akan muncul nama lain. Di Jawa Tengah misalnya, partai Kim ini kan bersepakat pada satu nama. Kalau tidak salah Ahmad Lutfi saat ini sebagai Kapolda yang saya kira namanya sudah mulai disebut oleh Gerindra, disebut oleh Golkar, dan kemudian juga mulai disebut oleh Partai Amanat Nasional. Begitupun di Sumut,
Saya kira ketika Golkar memberikan dukungan politik kepada Bobi Nasution, itu kan memperkebal betapa Kim itu menegaskan di provinsi-provinsi kunci, mereka akan terus menyamakan barisan di mana kepentingan politik berdasarkan kolektivitas dan kolegial itu adalah tujuan bersama. Jadi dalam konteks itulah saya kira memang untuk daerah-daerah yang kemudian menjadi prioritas, rasa-rasanya memang Kim itu pastinya akan bersepakat, solid dan akan berjalan bersama. Tapi saya juga termasuk yang hakul yakin di wilayah-wilayah lain Kim ini pastinya tidak bersepakat. Karena ada sekitar 541 kabupaten, kota, dan provinsi di seluruh Indonesia yang saya kira partai-partai di Kim sekalipun sebenarnya sudah punya jagoan, punya preferensi masing-masing yang dalam banyak hal partai-partai yang ada dalam koalisi Indonesia Maju itu satu sama yang lain dalam hal tertentu saling bertanding, tapi dalam hal tertentu yang lain juga saling bersanding. Jadi bagi saya sulit membayangkan Kim itu solid di ratusan kepala daerah yang akan dilaksanakan serentak pada tanggal 27 November ini. Ada kalanya bersaing dan ada kalanya mereka itu bersanding satu sama yang lainnya. Paling tidak di pilkada besar ya seperti DKI, Sumut itu akan bersama-sama begitu mungkin ya? Betul, termasuk di Jawa Timur sebenarnya. Kim kan sudah bersepakat pada satu nama, yaitu siapa namanya, Hovifa dan Emil Dardak. 4 partai sudah memberikan dukungan politiknya, tinggal deklarasi dan tinggal mendaftar ke KPU Jawa Timur. Itu yang saya sebut untuk provinsi-provinsi prioritas. Sepertinya memang Kim ini akan terus solid. Tapi untuk kabupaten dan kota, rasa-rasanya memang akan saling berhadap-hadapan untuk kepentingan politik masing-masing. Baik, kita masih akan tunggu ya seperti apa dinamika nanti di kontestasi pilkada. Terima kasih Mas Adi Praetno, pengamat politik, juga ada Mas Jupiter, Sekretaris Nasdem DKI Jakarta, dan juga sebelumnya ada Bang Habibur Rahman, Waketum Gerindra. Terima kasih atas waktunya.